padaku menurutmu apa yang bisa terjadi dalam hidup? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku takut tak pernah ada yang lama menungguku sejak dulu. Yang terjadi sebelumnya, semua orang takut padaku. Memang mencintai dirimu lagi seperti menurutmu apa benar saat ini kau masih mencintaiku? Menurutmu apa yang bisa dicinta dari diriku? Kenapa hanya bersiap, tak ada yang tahu. Aku tahu tak pernah ada yang sejak dulu yang terjadi sebelumnya, semua takut padaku. Panggil aku untuk berkepala kejiwaan kasihnya kau di dalam jiwanya sambil penuh cinta diam-diam berusaha.
tuliskan surat cinta ini agar kau teringat bila aku pergi. Malam yang sunyi kau buat seolah berbunyi, dan sunyi sepi berubah menari-nari. Namamu terkenang di dalam hati dan terus ku simpan. Andai kau tahu betapa ku merindu, untarkan semua kata-kata manis dari hatimu. Rasakan bebasnya menari ke mimpiku, atau langsung ke hatiku. Hangatkan ini, magismu terbayang hanya di pikirku. Dan sunyi sepi berubah menari. Namamu terkenang di dalam hati dan terus ku simpan. Andai kau tahu betapa ku merindumu, untarkan semua kata-kata manis dari hatimu. Rasakan bebasnya menari ke mimpiku, atau langsung ke hatiku. Tulang yang mengingat mengapa semua terasa kapal tak berlayar, langit tanpa biru. Kamu terkenang di dalam hati dan terus ku simpan. Andai kau tahu betapa ku merindumu, untarkan semua kata-kata manis dari hatimu. Rasakan bebasnya menari ke mimpiku, atau tak lagi bersatu. Maafkan diriku, ku kau bahagia.
Ku coba sepenuh hati untuk menjadi malaikat, menepikan perasaan, rumbuhkan egoku. Namun sayangku baru bila ku tanya pada diriku, mengapa aku bertahan menerima keadaan yang tak baik saja, memaksakan segalanya. Masa sadarkah kita telah hilang bisa sisa, tapi tak mampu menyerah apa. Ku tak bisa sama ku tersiksa, saja kalian kita sakit rasamu. Sadarkah kita telah tertawa. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ini ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau selalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kau.
sederhana tawa muncul lengkapi sempurnanya hidupku. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak sama. Oke, halo, selamat malam, Ibu. Malam, Mbak Eci. Oke, suara saya terdengar jelas, Bu ya? Jelas, jelas. Oke, baik. Karena sudah jelas dan sudah waktu juga, bisa kita mulai ya acara kita malam hari ini, Bu. Monggo, silahkan. Oke, baik. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah join melalui live streaming kita di Facebook. Selamat malam rekan-rekan semuanya, teman-teman UMKM tentunya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, malam hari ini seperti yang sudah kita informasikan di sosial media ya, hari ini kita bakal sharing-sharing dan dengerin cerita dari salah satu narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Luar biasa sekali. Boleh saya hello dulu, Ibu? Sehat, Oke, Mbak. Hmm. Oke, baik. Malam hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa dari Sehat Segar. Nah, sebenarnya apa sih itu Sehat Segar? Nanti akan dikupas tuntas oleh ownernya langsung nih. Oke, sebelum itu saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eci yang akan memandu jalannya diskusi kita malam hari ini dari awal hingga akhir nanti. Dan narasumber kita malam hari ini ada Ibu Hermin Sri Rejeki ya, owner dari Sehat Segar seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yang tentunya akan mengupas tuntas bagaimana sih
menembus pasar global berkat dari permen herbal kekinian. Wow, luar biasa sekali ya, dari permen bisa menembus pasar global. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin Ibu kita langsung saja boleh perkenalan diri dulu, say hello buat teman-teman yang lagi di rumah, biar makin kenal nih sama yang lagi nonton. Silakan Ibu. Putus-putus ya, Mbak? Oke, baik. Sekarang sudah terdengar jelas, Mbak? Sudah, Jelas. sudah ya? Oke, baik. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Saya halo sama teman-teman yang lagi ada di rumah. Maksud Mbak Eci, saya yang memperkenalkan? Nah, benar, Ibu, Oke, silakan. oke. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Ibu Hermin Sri Rejeki. Saya adalah owner dari CV Sehat Segar. CV Sehat Segar itu adalah perusahaan kalau sekarang dibilang, kalau saya dulu bilangnya jamu, tapi sesuai dengan arahan BPOM, kita adalah minuman botanikal. Minuman botanikal. Jadi bahannya terdiri dari alam, dari rempah-rempah, baik itu berupa produknya itu berupa cair, berupa serbuk, kemudian berupa teh, pisin, berupa permen yang dibilang Mbak Eci tadi, permen jahe kekinian. Saya akan berbagi tips untuk bisa melakukan inovasi dan kreasi. Sebetulnya bukan hanya masuk pasar global aja, tapi kita harus terus berinovasi, tetap berkreasi dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Kalau dibilang itu adalah toga, tanaman obat keluarga. Itu dulu mungkin yang saya sharing. Nanti kita akan uh, bercerita banyak mengenai produk setelah ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Hermin ya. Saya panggil Bu Hermin kali Bu ya? Boleh ya? Ya, Oke, baik. ya, Nah, dari pengenalan cerita awalnya saja nih sudah menarik sekali ya, dari bahasa permen, permen jahe. Wah, luar biasa sekali. Nah, sebentar lagi kita akan kupas tuntas nih. Kita akan tanya-tanya langsung nih sama ownernya. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Bu Hermin memulai bisnis ini? Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja, Bu ya. Nah, ya. apa sebenarnya yang memotivasi Ibu untuk memulai bisnis ini, Bu? Oke. Sebetulnya saya dulunya adalah seorang karyawati. Karyawati sampai lebih dari 30 tahun. Memang background saya adalah farmasi. Jadi saya dari pendidikan saya pendidikan farmasi, kemudian selama 30 tahun saya selalu berkecimpung atau kerja di bidang farmasi. Nah, tahun 2001 itu pada saat itu usia saya hampir 50 tahun, 49, itu saya sudah mulai bosen, kemudian mulai jenuh, kemudian banyak stresnya. Nah, itu saya mulailah saya memutuskan untuk mendirikan atau usaha sendiri. Ceritanya biar kita lebih bebas untuk menentukan baik itu waktu, kemudian kita bebas memiliki jam kerja. Nah, itu yang membuat saya memutuskan untuk usaha sendiri. Untuk usaha jamu, jadi pertama kali saya usaha itu bukan jamu ya, karena saya lama berkecimpung di distribusi, kemudian saya juga pernah kerja di uh, modern market. Waktu itu adalah saya boleh sebutkan di Gelael. Jadi saya punya banyak pengalaman di bidang distribusi, kemudian di bidang
tahu banyak mengenai supermarket, saya memutuskan untuk mengedarkan atau menjadi supplier aneka camilan tradisional untuk supermarket. Itu permulaannya tahun 2001 awal saya memutuskan untuk berusaha. Kemudian banyak sekali kendalanya juga karena waktu itu kompetitornya bermunculan, kemudian ada di Bali ada bom 1, bom 2, dan segala macam. Yang dulunya pasarnya itu menguasai pasar kalau tidak dibilang seperti itu ya, karena saya hampir seluruh supermarket di Bali itu saya supply, walaupun waktu itu produk saya hanya keripik singkong, keripik sukun, kemudian ada keripik pisang, tapi dengan berkembangnya waktu produknya akan bertambah banyak. Tahun 2011 karena kalau untuk keripik, untuk aneka camilan itu saya punya pengrajin sendiri. Jadi saya tidak buat, tapi saya mengedarkan, mendistribusikan seperti itu dengan merek saya. Kemudian terpikir untuk tahun 2011 terpikir saya ingin membuat suatu produk yang saya bisa. Ya, waktu itu pilihannya ada di produk jamu yang kebetulan saya dari Solo, kemudian saya punya resep yang dari leluhur saya coba pelan-pelan, kemudian saya edarkan di sekitar kita. Banyak yang suka dengan produk saya. Tahun 2015 itu saya mengikuti kompetisi pemanfaatan tanaman toga untuk Provinsi Bali. Maaf Mbak Eci, jelas yang saya ceritakan? Jelas Mbak, jelas. Oke. Kita teruskan. 2015 kita mengikuti kompetisi pemanfaatan tanaman toga untuk Provinsi Bali, mewakili Kabupaten Badung, dan saya alhamdulillah menang di kriteria pemanfaatan tanaman toga tingkat perkotaan, karena waktu itu produk saya adalah jamu cair, dan jamu cair saya itu adalah beras kencur, kunir asem, sirih kunci. Ya, itu yang diminati oleh orang-orang perkotaan. Jadi orang perkotaan itu kepinginnya langsung minum, jadi tidak buat waktu itu. Dan saat Pak Jokowi jadi presiden, dia menginstruksikan bahwa semua hotel itu harus ada jamunya. Nah, itu alhamdulillah itu sebetulnya seperti gayung bersambut. Di Bali kan orang membuat jamu jarang. Nah, kemudian hotel-hotel, saya tidak menawarkan ke hotel, tapi hotel-hotel pada mencari produksi jamu. Yang waktu itu saya dengar dari salah satu FB manager salah satu hotel bintang 5 yang mencari saya, yang mencari produk saya untuk sebagai sampel untuk GM-nya. Itu dia bilang banyak sekali produsen jamu yang dari Jakarta presentasi, tapi mereka merasa bahwa jamu yang mereka bawa itu ada artifisialnya, sehingga tidak cocok menurut mereka. Mungkin karena terlalu jauh, jadi harus ada pengawetnya, seperti itu, sehingga tidak cocok kalau itu diminum setiap hari. Nah, mereka mencoba jamu saya, alhamdulillah mereka cocok. Itu dari tahun 2015 saya sudah mensuplai jamu ke hotel-hotel. Kemudian tahun 2019, awal 2020, itu hotel-hotel tutup karena ada pandemi.
bahan baku yang ada di rumah saya itu melimpah. Nah, saya berpikir mau saya apakan bahan baku ini. Nah, dari situlah timbul ide saya untuk membuat satu bahan baku itu dibuat jamu serbuk. Kemudian kedua, bahan baku itu saya buat permen. Nah, ini ide-ide membuat permen inilah yang membuat saya bisa masuk ke global. Kemudian dari permennya itu sebetulnya sangat-sangat sederhana karena saya orangnya banyak punya kreasi, inovasi, tapi yang mudah karena peralatan yang saya miliki itu terbatas. Permen itu jahe itu hanya saya iris-iris kecil-kecil, tipis-tipis, kemudian saya coba rebus, kemudian saya taburin gula, saya oven. Waktu zamannya pandemi itu semua komunikasi kan lewat Zoom, lewat komunikasi lewat online. Nah, dengan adanya Zoom, kemudian saya banyak ikut komunitas-komunitas. Salah satu komunitas saya itu menginformasikan bahwa temannya, salah satu temannya di Kanada itu memerlukan permen jahe. Dia bilang dia sudah nawarkan kemana-mana, tidak ada satupun yang menawarkan permen jahenya. Saya dengan PD-nya itu saya menawarkan, saya punya permen jahe. Padahal kalau dibilang itu saya baru mencoba itu sekitar 2-3 bulan dan itu testimoninya hanya beberapa teman di sekitar saya, kemudian saudara-saudara, kemudian teman-teman di sekitar saya. Dan mereka bilang enak, enak dan membuat waktu itu karena pandemi ya, sehingga membuat badan itu menjadi imunitasnya meningkat. Nah, itu yang kelebihan dari saat pandemi itu orang selalu berusaha untuk meningkatkan komunitas tubuhnya. Nah, kemudian saya menjawab lewat email waktu itu, ternyata orang Kanadanya itu adalah orang Indonesia sebagai orang Indonesia yang ada di Kanada sudah 10 tahun di sana dan dia ingin membantu UMKM di Indonesia yang terpuruk pada saat pandemi. Dia ingin supaya bisa membantu memasarkan produknya. Produk saya sempat saya kirimkan ke Kanada lewat perwakilannya dari Bogor, kemudian mereka kurasi dan mereka suka. Dan mereka suka. Ini pas karena terus terang ini di pasaran belum ada. Nah, mungkin ada, tapi sangat-sangat jarang. Yang ada adalah permen jahe yang bentuknya jelly. Bentuknya jelly yang sudah banyak di pasaran. Itu permulaan saya bisa ekspor ke permen ke Kanada. Sementara itu ada lagi Mbak Eki, Mbak Eci. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Dari awalnya bisa dibilang karena bosen ya. Unik juga nih, unik juga nih alasannya karena bosen bekerja jadi coba-coba. 30 tahun, 30 tahun. Udah Iya, bosen, jenuh, capek oke, gitu oke. ya. Dari bosen itu ketemu ide-ide yang luar biasa yang pada akhirnya menguntungkan dan bisa menginspirasi banyak orang sampai sekarang Bu ya, luar biasa Ya. sekali. Nah, Nah, tadi sudah dijelaskan banyak terkait
perjalanan ya, perjalanan dari Ibu Hermin dari awal mula memulai usahanya di Sehat Segar ini sampai sekarang sudah masuk ke pasar global, luar biasa sekali. Nah, dalam mengembangkan bisnis ini dari skala kecil seperti sekarang nih Bu, bagaimana cara Ibu mengembangkan bisnisnya? Pasti ada tips-tips, trik-trik yang Ibu pegang nih. Boleh diceritakan sedikit gitu mungkin buat teman-teman yang di rumah yang masih kepo sebenarnya apa sih yang Ibu Hermin pegang prinsipnya nih gitu. Silakan. Oke, sebetulnya bisnis itu kita lihat ya, walaupun bisnis itu kecil, tapi kita harus mencatat semua yang kita lakukan. Kalau kalau pada saat kita jadi supplier, itu produk apa yang kita jual, itu paling tidak kita punya nota. Kemudian notanya itu kita kita masukkan di dalam. Nah, di dalam sistem, di dalam sistem. Kalau tidak ada di sistem, secara manual juga bisa, sehingga kita bisa tahu planning kita ke depan, kita sudah masuk pasar mana saja. Kemudian produk kita itu apa saja, perkembangannya seperti apa. Walaupun bisnis kita kecil, itu kita harus tetap memantau bisnis kita itu secara walaupun skalanya kecil, administrasi harus rapi. Nah, dengan adanya seperti itu, kita akhirnya mengundang orang untuk membuatkan sistem di kantor kita, di dalam bisnis kita. Sehingga saya tahu, misalkan produk waktu itu keripik singkong, itu yang paling laris, produk yang paling laris apa. Kemudian yang paling banyak mengambil siapa. Nah, itu seperti itu. Ternyata masuk pasar modern, terutama untuk masuk pasar modern itu kita harus rapi di pembukuan, di dalam mencatat. Karena masuk pasar modern itu kita harus sudah siap, dia tidak bisa cash tapi kredit. Nah, dengan adanya kredit itu kita harus tahu yang mana yang nota yang belum dibayar, mana yang sudah dibayar, itu kita harus lakukan. Dan itu ternyata terus-menerus sampai sekarang saya lakukan. Saya sekarang yang dulunya tahun 2015 sampai tahun 2019 itu bisnis itu tetap jalan dua. Jadi ada camilan, kemudian ada jamu. Itu prosentasenya dulunya itu camilannya itu sekitar 80%, jamunya cuma 20%. Dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya hotel-hotel, kemudian alhamdulillah produk cair saya, jamu beras kencur sama kunir asam itu masuk ke hotel bintang 5 dan pembuatannya setiap hari. Setiap hari karena mereka untuk welcome drink, kemudian mereka untuk breakfast-nya, jadi harus fresh. Setiap hari saya buatkan. Saya masuk ke 5 hotel dan alhamdulillah setiap harinya itu saya buat minimal 50 liter sampai kadang-kadang sampai 100 liter. Nah, itu seperti itu. Nah, dengan adanya pencatatan yang rapi, kita pelan-pelan kita tahu prosentase dari jualan keripik dengan jualan jamu itu lama-lama bergeser. Lama-lama bergeser karena keripik sudah banyak kompetitornya, sedangkan jamu, alhamdulillah, kita sedikit sekali kompetitornya. Jadi saya sudah melayani hotel itu hampir 10 tahun. Dan sampai sekarang masih produk saya. Di antaranya adalah semua hotel bintang 5, Meru Saka, Movenpick, The Meru Hotel, yang dulunya Grand Bali Beach, kemudian di Teruntum. Sekarang kita melayani 4 hotel itu. Bergeser dengan adanya pencatatan yang rapi, itu kita bisa tahu
planning, bukan hanya planning, tapi kenyataannya itu jamu kita menggeser prosentase dari keripik kita. Karena keripik sudah banyak kompetitornya, kemudian banyak sekali juga kendalanya karena returnya juga banyak karena ya itu udah kalau sudah expired mereka retur lah seperti itu, sehingga saya mencoba untuk mencari outlet-outlet yang pembayarannya tidak sulit. Sekarang jamu prosentase antara jamu dengan keripik terbalik. Jadi jamu sekarang 60%, keripiknya cuma 40%. Mungkin itu yang paling penting adalah kamu yakin produk kamu bagus, kemudian administrasinya rapi, sehingga kalaupun ada selisih atau terlambat pembayaran, kamu masih bisa mentelusurinya sehingga tidak merugikan. Itu Mbak Eki, kira-kira. Oke, luar biasa sekali. Ternyata begitu pentingnya manajemen administrasi dalam suatu bisnis, Bu ya. Ya, betul. Kunci utama dari sebuah bisnis adalah manajemen administrasinya. Ya. Oke, luar biasa sekali. Ini boleh nih buat teman-teman di rumah yang masih kepo-kepo gitu ya, masih memulai bisnis mulai dari awal gitu, bisa dicontek dikit nih tips-tips dari Ibu Hermin tadi yang sudah dijelaskan. Baik, kita lanjut dulu nih, Bu, ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, dalam suatu bisnis pasti menemukan saja sebuah kendala, Bu ya, tidak mungkin mulus begitu saja. Iya, Nah, betul. kira-kira apa sih momen tersulit yang pernah Ibu alami dalam berbisnis selama sekian tahun ini? Kalau sebetulnya kalau kita produksi itu adalah bahan baku. Pada saat saya bisnis keripik itu bahan baku pernah kita ngalami bahan baku singkong itu menipis. Pada saat itu produsennya adalah di negara, di Bali sendiri, menipis sehingga kualitas keripiknya itu menjadi lebih keras karena dia ngambil bahan baku singkong yang tidak seperti biasanya, yang lebih crispy. Itu kendalanya. Sehingga saya memutuskan untuk mencari pengrajin yang dekat dengan bahan baku, dengan yang menghasilkan bahan bakunya. Dan saya akhirnya mencari keripik itu di Jawa, pengrajinnya, dan kebetulan salah satu pengrajinnya itu bekas karyawan saya yang pulang ke Jawa, jadi dia tahu kualitas bagaimana, kemudian yang saya perlukan dan penjualannya kemana saja, sehingga dia bisa menjaga kualitas yang saya inginkan. Untuk jamu sama. Kalau kita produsen, kita tidak boleh menyepelekan kualitas bahan baku. Karena kualitas bahan baku yang dipakai untuk produksi itu menentukan kualitas produksi kita. Jadi kalau kualitas bahan bakunya jelek, nanti produksinya kita juga jelek. Jadi saya benar-benar cerewet kalau mengenai bahan baku ini. Jadi bahan baku yang seperti apa itu supplier saya sudah tahu. Kalau itu jelek, saya pasti kembalikan. Itu kendalanya kalau diproduksi adalah bahan baku. Kalau mengenai pembiayaan, mengenai itu yang menurut pebisnis awal itu menjadi kendala. Saya bilang jangan dulu mundur karena dana atau bagaimana. Karena dengan dana sedikit yang saya rasakan, dengan dana yang sedikit, kalau kamu membuat produknya itu berkualitas, kemudian produk kamu unik, itu nggak masalah. Jadi kamu harus pede, produknya kualitasnya harus bagus, kemudian kalau bisa produkmu itu adalah unik dan itu memang ide dari kamu, tidak secara
meniru, misalkan lagi booming apa ikut, lagi booming apa ikut. Lah, ini tidak saya lakukan karena kalau lagi booming pada saat surut kita ikut surut. Itu yang saya eh, yang saya amati dan saya tidak melakukan itu Mbak Eki. Oke. Oke, baik. Berarti kendala utama dalam bisnis ini bahan baku, Bu ya. Karena Ya, kita harus apa, memastikan bahwa kualitas dari bahan baku itu memang benar-benar eh, apa baik ya, benar-benar pantas untuk diproduksi gitu. Nah, ya, selain itu juga pembiayaan, tapi pembiayaan ini kata Bu Hermin tadi bukan hal yang krusial banget ya, asalkan ya, kita betul. berani memastikan produk kita itu memiliki kualitas yang bagus dan unik. Mungkin bisa dibilang berbeda dengan yang lain ya. Ya, Oke, betul. luar biasa sekali. Oke, kita next lagi nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelum itu kita informasikan juga buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, kiranya yang mungkin ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Hermin tentunya di akhir sesi kita nanti. Oke, kita lanjut dulu Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Ibu Hermin untuk terus berjuang dalam menjalankan bisnis ini, Bu? Padahal di 2021 ya kalau nggak salah tadi ya, Ya, 2021 sempat COVID, sempat down juga itu. Kenapa memilih untuk tetap mempertahankan bisnis ini, Bu? Boleh nih diceritain ke teman-teman. Mungkin ini ya, salah satu tantangan terbesar juga, Bu ya. ya. Oke, silakan. Nah, yang membuat ide saya membuat produk untuk diekspor itu adalah eh, kita memasarkan atau kita memakai produk hasil rempah dari petani. Nah, kemudian saat itu eh, produknya melimpah dan mereka tidak tahu kemana harus dipasarkan. Nah, itu yang memotivasi saya bahwa saya harus membuat sesuatu yang bisa menyerap hasil pertanian karena memang kita bergerak di bidang rempah, kemudian kalau kalau keripik pun sama, itu adalah hasil pertanian. Jadi yang memotivasi saya untuk tetap bertahan dan tetap tetap berbisnis itu adalah di belakang kita itu banyak sekali orang yang eh, multiple effect ya namanya. Jadi untuk mengupas itu juga kita mengupahkan. Nah, kemudian untuk merajang, untuk memasaknya, jadi kita memanfaatkan banyak sekali tenaga di belakang kita. Jadi bisnis itu bukan hanya saya nikmati sendiri, tapi bisnis ini bisa banyak menghidupi banyak orang. Itu yang membuat saya tetap optimis, kemudian tetap termotivasi untuk tetap berinovasi dan kreasi agar bisnis ini tetap jalan. Banyak sekali Mbak, banyak sekali orang yang mengirim, yang memasak, yang mengupas, kemudian yang menikmati. Saya rasakan banyak sekali manfaatnya sehingga saya pun sekarang termotivasi untuk sering sharing karena usia ya, saya sekarang sudah senior, kalau dibilang tua katanya sekarang senior, sehingga kenapa saya tidak berbagi, saya punya waktu untuk berbagi uh, agar semangat saya, kemudian kemampuan saya ini bukan hanya saya miliki tapi bisa tetap diserap atau dinikmati banyak orang. Itu yang memotivasi saya tetap sehat. Oke, luar biasa sekali ya prinsip motivasi dari Bu Hermin tidak menikmati sendiri poinnya Bu ya.
biar kita bisa apa ya, membahagiakan rekan sekitar kita juga Suaranya gitu. Mbak Eci ini putus-putus. Oke, sekarang sudah jelas? Oke, Dah. baik. Oke, baik. Saya lanjutkan Ibu ya. Luar biasa sekali tadi motivasinya. Kalau saya ambil sedikit, kita harus bisa tidak hanya membahagiakan diri kita, tapi membahagiakan juga SDM kita yang kita ajak bekerja. Luar biasa Ya, sekali. Semoga ini bisa menjadi contoh juga ya buat teman-teman UMKM yang sedang menonton atau mungkin nanti setelah live ini menonton kembali live kita, boleh nih dijadikan motivasi ke depannya dalam berbisnis tentunya. Nah, Bu Hermin, kalau nggak salah nih saya sempat dengar nih, tim tim kerjanya Bu Hermin katanya rekan keluarganya Bu Hermin semua nih. Gimana nih, Bu? eh, Boleh diceritain memang sedikit? awalnya ini adalah bisnis keluarga, ya. Eh, Bisnis keluarga, tim kita, tim dari digital marketingnya putri saya, sama anak saya IT juga, suami saya juga mendukung dia mengumpulkan data-data, dia suka suka memotret sehingga sehingga semua apa namanya data-data itu bisa terekam dengan baik. Ada yang bisa menuliskan, tapi selain itu kita juga memanfaatkan yang mengirim produk-produk saya untuk ke hotel-hotel itu, kita memanfaatkan pertama kali itu kita ketemu Gojek, ya, sehingga Gojek itu bisa mengirim secara part time. Kita mau ngirim kemana, kita punya satu satu sistem, punya satu angka, punya satu apa namanya biaya yang kita keluarkan untuk setiap setiap jerigennya berapa. Jadi kita kita memanfaatkan, kalau kalau kita ngambil orang kemudian tidak terlalu banyak orderannya, itu kan nanti turun naik turun naik turun. Kita sebagai sebagai pebisnis itu kita harus berhitung, kita harus berhitung bahwa apa yang kita keluarkan itu sesuai dengan penjualan kita lah. Itu salah satunya saya ngambil tim Gojek untuk membantu saya untuk mengirimkan produk-produk saya yang dulunya dari 2001 sampai 2000, lebih dari 2010, mungkin 2014, itu saya pakai operasional sendiri. Jadi saya punya mobil, saya punya sopir, semuanya itu saya lakukan. Ternyata dengan adanya pandemi, kemudian dengan naik turunnya omset, itu membuat kita sebagai pengusaha kobel-kobel apa namanya ya, merugi, karena kita ngeluarkan operasional itu tetap keluar, tapi hasilnya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Itu kita berpikir berpikir ulang. Jadi walaupun kita perusahaan keluarga, tapi kita juga tetap memanfaatkan masyarakat sekitar kita. Keluarga itu hanya idenya, kemudian bagaimana ke depannya, mimpinya seperti apa, bagaimana mau dilakukannya, itu kita enjoy aja seperti itu. Oke, keren banget nih. Dia semua anggota keluarga menjadi tim belakang layarnya Bu Hermin di sekarang ya. Iya, iya betul. Oke, luar biasa. Oke, mungkin sementara itu yang ingin kita sharing-sharing malam hari ini, Bu. Mungkin teman-teman yang mau ada pertanyaan nih buat Bu Hermin, silakan. Jangan sampai ketinggalan karena kapan lagi kan kita bisa ngobrol langsung dengan owner Sehat Segar tentunya. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih, Bu. Bagaimana Ibu selaku owner dari Sehat Segar menjaga hubungan baik dengan pelanggan? Karena ini merupakan salah satu hal yang bisa dibilang sangat penting juga, Bu ya. Oke, Betul. silakan dijawab, Ibu. Ya. Terus terang, marketing yang paling ujung
di dalam usaha saya itu adalah saya. Jadi kalau menawarkan produk baik itu dulu ke supermarket maupun ke hotel, yang berangkat, yang menemuin decision maker, kemudian menemuin buyernya, itu adalah saya. Karena saya yang tahu persis bagaimana produksi saya, kemudian kemampuan saya untuk berproduksi itu adalah saya. Kemudian kita harus menjaga hubungan baik dengan buyer, dengan customer. Itu saya ada cerita yang sampai sekarang anak saya tetap merekam. Pada saat itu kita melayani salah satu supermarket yang waktu itu baru muncul ya, artinya baru membuka usaha supermarket. Itu kita melayani. Kemudian ada saatnya dia down, artinya keuangannya, kemudian bisnisnya itu menurun. Untuk menjaga hubungan baik, selama dia pembayarannya itu masih bisa ditolerir, artinya masih dibayar, tidak dikemplang, artinya dia ordernya memang menurun, tapi saya tetap melayani dia, sehingga pada saat dia itu mempunyai cabang-cabang yang banyak, sampai 30 cabang, yang lain itu kalau menawarkan produk harus bayar listing fee, saya dibawa ke 30 cabang itu sampai tidak membayar listing fee. Jadi hubungan baik dengan customer, hubungan baik dengan buyer itu tetap kita pelihara sebatas masih bisa ditolerir. Kalau sudah tidak bisa ditolerir, oke, putus. Artinya, ini sudah tidak bisa diperpanjang. Kemudian servis yang harus kita lakukan. Jadi kalau mereka minta pada saat itu supermarket, saya adalah supply kurma waktu itu. Supermarketnya itu di Tabanan. Kemudian dia minta, Bu, sore ini saya akan ditinjau oleh ownernya, harus ada kurma. Jam 11 siang saya lari ke Tabanan untuk mengantar kurma itu agar bisa didisplay pada saat ownernya datang, itu kurmanya sudah didisplay. Jadi hubungan baik, servis kepada langganan itu tetap kita lakukan. Oke, luar biasa sekali. Sudah terjawab ya pertanyaan yang pertama nih, Bu. Yang kedua, Ibu. Nah, yang kedua, sebentar saya buka dulu nih pertanyaannya. Maaf, saya minum dulu ya, Mbak. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih, Bu. Nah, di mana saja sejauh ini Ibu memasarkan produk Ibu hingga bisa masuk ke pasar global? Nah, apakah di sosial media mungkin atau sekalian promosikan nih sosial medianya dari Sehat Segar, Ibu? Silakan. Untuk pasar global kita masuk ke Kanada lewat agregator Archipelago. Kita masuk ke Kanada, kemudian ada sebagian produk kita juga dipasarkan di Amazon Amerika dan Amazon Kanada. Yang sejak tahun 2020 sampai 2023 itu mereka sudah order sampai repeat sampai 5 kali. Tapi tahun 2024 ini mungkin ada kesulitan di keuangan global, sehingga 2024 saya belum dapat orderan untuk Kanada. Kita sudah pernah masuk ke Malaysia, ke mall di Johor Bahru,
Angsana Mall waktu itu, kita ikut di komunitas sekolah ekspor. Jadi saya masuk ke sana lewat sekolah ekspor. Kemudian kalau untuk di dalam negeri itu produk kita untuk terutama produk jamu serbuk itu sudah ada di Hero Supermarket. Kita ngirimnya ke Hero Supermarket di Jakarta ke distribution center-nya untuk dipasarkan di Hero Supermarket seluruh Indonesia. Kalau untuk di Bali sendiri, produk kita ada di Pasar Modern Tiara Group, kemudian Bintang Group, Lotus Group. Sementara itu karena kalau untuk Koko, Klendis, Hardis kan sudah banyak yang berguguran. Dan kita terus berupaya untuk promosi. Promosi itu bisa lewat media sosial, bisa lewat mouth ya, dari mulut ke mulut, kemudian kita banyak dibawa pameran. Kita adalah juga binaan Bank Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia mengadakan pameran kemanapun itu kita dibawa. Kemudian waktu G20 kita juga menjadi minuman yang diminum oleh tamu-tamu yang hadir di G20 waktu itu, sehingga produk kita ada yang dari Senegal dan dari Belanda itu membawa produk kita ke sana. Yang penting, yang paling penting kita tekankan adalah kamu harus siap. Kalau kamu punya produk, kamu harus pede dengan produkmu sehingga kamu bisa memasarkan kemana saja. Dan anak saya juga sudah masarkan ke Shopee, kemudian ke Tokopedia, kemudian kalau IG-nya Sehat Segar adalah Sehat Segar Herbal Drink. Kita juga punya Facebook, kita punya TikTok, kita juga punya YouTube, kita juga punya website. Jadi semua sosial media kita usahakan untuk kita bisa ramai. Banyak yang kita bisa lakukan. Oke. Oke, tidak hanya di sosial media, ternyata Bu ya banyak Ya, sekali bahkan di supermarket yang ada ya, di Bali juga. Nih ya. boleh nanti saya jalan-jalan mau lihat-lihat dulu nih. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kebetulan ini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin teman-teman yang nanti ada pertanyaan lagi boleh kali ya Bu melalui Instagramnya Sehat Segar mungkin ya? Boleh, Boleh boleh, mau sharing-sharing boleh. langsung bareng Bu Hermin gitu. Ya, Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman UMKM yang lagi menonton di rumah atau mungkin untuk teman-teman UMKM yang nantinya akan menonton live kita malam hari ini, silakan. ya. Untuk memulai usaha itu kalau orang bilang jangan terlalu banyak berpikir nanti ini nanti itu enggak. Kalau kamu sudah yakin dengan usahanya yang akan kamu lakukan, pertama kali memang bermimpi ya. Tapi jangan hanya mimpi, tapi lakukan step demi step yang saya alami sampai saat ini. Kita terus berjalan melangkah sedikit demi sedikit. Saya ingin juga sharing bahwa dulu saya hanya mimpi mempunyai pabrik. Kalau ditanyain, saya waktu itu membuat jamu, saya ditanya apa kepingin Anda untuk kedepannya. Saya ingin membuat pabrik kecil saja supaya saya bisa merepresentasikan melakukan inovasi dan melakukan inovasi, kreativitas yang kita punya itu bisa kita laksanakan. Ternyata alhamdulillah
baru saja saya membuat sarana produksi, walaupun itu kecil, tapi sudah dicek sama BPOM dan sesuai dengan target atau sesuai dengan yang BPOM inginkan. Nah, itu seperti itu. Jadi pertama kali mimpi, sudah itu lakukan, jangan terlalu banyak berpikir untuk negatif, tapi terus melangkah dan melangkah, menginovasi dan terus-menerus itu yang saya alami, dan alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai untuk produk jamu saja itu sekitar 24 macam produk. Itu. Wah, 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 luar biasa sekali Bu ya. Ini jadi saya sampai bengong nih mendengarkan Bu. Oke, kalau boleh saya simpulkan nih dari awal sampai akhir pembahasan kita tadi nih dari Ibu Hermin memulai bisnis karena bosan bekerja gitu. Mencoba-coba ya. Dan pada COVID-19 kemarin juga sempat mengalami suatu kendala, tapi itu bukan kendala yang begitu signifikan. Eh, dengan adanya COVID-19 juga Ibu Hermin bisa berinovasi menciptakan produk baru nih, luar biasa sekali. Dan tentunya manajemen administrasi sangat penting dalam suatu bisnis ya, Ya, Bu Hermin ya. Jadi apapun usaha kita, manajemen bisnis, manajemen administrasi itu sangat penting tentunya. Dan pesan Bu Hermin tadi, jangan pernah ragu untuk mencoba, tetap bermimpi, tapi asalkan mimpi itu direalisasikan, Bu ya, tidak hanya ya, bermimpi. Nanti ya. bangun-bangun tetap tidak ada apa kalau mimpi terus ya. Oke, baik. Masalah hasil itu adalah bonus yang akan kita terima. Yang penting kita sudah menikmati prosesnya dulu. Dari proses itu Ya, kita belajar banyak dan tentunya akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kita harapkan nantinya. Oke, mungkin ya, sekian sesi kita di Insta kali ini, Bu ya. Kita akan sharing-sharing lagi di ya. sesi Instax selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Hermin sudah berkenan sharing bersama kita. Luar biasa sekali dari Terima awal bercerita kasih. nih sangat menginspirasi. Apalagi untuk anak muda tentunya Bu ya. Semoga. Nanti semoga bisa Ya, mengikuti jejaknya Bu Hermin nih. ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Hermin untuk hari ini. Mungkin kita cukup sekian dulu. Kita akan bertemu lagi Terima pada kasih Mbak Esti. sesi-sesi selanjutnya. Siap. Nah, tapi Ya. kalau biasanya kita nggak afdol nih Bu, kalau kita nggak pantun dulu sebelum kita tutup. Walaupun kita podcastnya berdua aja nih, nggak apa-apa ya. Kita Ya, cakep berdua. ya, Mungkin teman-teman yang di rumah boleh cakepnya melalui kolom komentar kali Bu ya. ya. Oke, pantunnya singkat aja Bu, seperti biasa. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan Ah, terima kasih. terima Oke, kasih saya Mbak tutup Esti. dengan para Sampai Santi, jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima Waalaikumsalam. kasih Ya, Ibu. terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Iya, terima Sukses kasih Mbak selalu Esti. untuk sehat segar ya. Ya.